Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sampai hari ini dan diringankan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada majlis untuk mengingat Allah, mengingat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa diakui oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada dalam kondisi sakaratul maut, berada di alam barzakh, hari kiamat atau kelak di akhirat. Alhamdulillah, sebelumnya karena ini masih bulan Syawal, saya atas nama Muhammad Erfalah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga di hari-hari kita yang selanjutnya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang sudah melewati bulan Ramadan semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa mengambil berkah dari bulan Ramadan, kemudian menapaki kita di bulan Syawal. Harapan kita, doa kita terkabul di masa lalu untuk meraih kehidupan kita di masa depan. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul lagi dalam rangka mengingat Allah, dalam rangka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mencintai pewaris para nabi, yaitu para ulama kita yang senantiasa berjuang di jalan Allah, dan kita hanya menikmati saja, kita hanya menikmati dan menjalankan, dan itu hal yang mudah. Tinggal kita, apakah kita punya kesungguhan atau tidak, itu tergantung kita. Maka tidak lain dan tidak bukan adanya pengajian ini, adanya majelis ini adalah yang pertama, kita ingin di dalam kehidupan kita ada satu momentum, ada satu waktu, ada satu hari, ada satu masa di mana kita menyambungkan agar kehidupan di dunia bukan hanya kehidupan berhenti di dunia saja, tetapi harus membawa bekal kelak di akhirat. Maka kita tidak henti-hentinya mengingatkan agar kehidupan kita dipermudah oleh Allah berkat apa yang kita lakukan saat ini dan yang akan datang, khususnya di majelis yang mulia ini. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang keistimewaan umat Muhammad, yaitu orang-orang yang selalu dan senantiasa mengamalkan zikir, yaitu kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad ketika umatnya senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab ini menyebutkan syarafuz zakirina min hadil ummah, berarti orang yang mengingat Allah itu mendapat kemuliaan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat kata-kata ingat, kita ingat kepada saudara kita ingat hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita ingat hari ulang tahun kita ingat kapan kita membayar hutang, kita ingat kapan kita membayar mungkin sewa kantor kita atau sewa rumah kita, dan kita ingat. Maka sebaik-baik ingatan yang paling mulia atau yang paling tinggi yaitu zikrullah, mengingat kepada Allah, itulah yang paling tinggi. Maka agar kehidupan kita tersambung kepada Allah, di mana kita bisa menyambungkan hati kita untuk teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kemuliaan orang-orang yang berzikir, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu ma'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. Berarti ada 4 orang yang dikasih Allah itu suatu kemuliaan, suatu kenikmatan. Siapa itu? Orang yang mempunyai qalban syakira, orang yang mempunyai hati yang bersyukur. Saya pernah bilang di pengajian sebelumnya, kenapa kita susah bersabar? Ketika
kita bersabar identik kita bertahan itu kita menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, menghadapi kesedihan. Maka ketika bersabar untuk mengurangi sabar kita, pasti di dalam kesedihan kita itu pasti ada kesenangannya. Maka terhadap kesenangan yang sedikit itu tidak lupa kita mensyukurinya. Karena hakikatnya orang yang bersyukur itu pasti akan ditambah. Ketika penambahan nikmat karena kita selalu bersyukur di saat kita sabar, maka lambat laun kesabaran kita akan berkurang diganti dengan kesyukuran karena bertambah banyaknya nikmat yang akan kita terima. Maka qalban syakiron itu suatu anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya, kepada hamba yang disayanginya. Ketika seseorang dalam kesulitan apapun masih punya secercah rasa, kemudian hati yang bersyukur, maka sedikit demi sedikit kesedihan, kesulitan, kesusahan akan berkurang. Karena apa? Seiring dengan bertambahnya nikmat, seiring bertambahnya anugerah. Maka ini salah satu dari keempat yang diberikan Allah, yaitu qalban syakiro. Yang kedua adalah lisanan dzakiro. Orang yang bersyukur, orang yang bersabar, apakah dia memfungsikan lisan? Setelah hatinya bersyukur, apakah selalu lisannya itu mengingat? Meskipun tidak terus-menerus seperti Rasulullah SAW setiap detiknya ingat kepada Allah. Maka yang kedua adalah lisanan dzakiron, lisan yang selalu mengingat, lisan yang selalu melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini anugerah yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabiron. Yang ketiga adalah sesuatu yang menimpa badan kita. Mau sakit, mau kena musibah, apakah kita mampu bersabar atau tidak? Terhadap bala, terhadap cobaan yang diterima oleh badan kita. Maka ketika orang bersabar, Allah itu mengutus malaikat. Ketika kita merasakan aduh, sakit, susah, sedih, maka Allah mengutus malaikatnya, coba lihat ke hamba itu. Ketika dia bersedih, apa yang dia pikirkan, apa yang dia munajatkan, apa yang dia katakan. Apakah dia hanya bersuara aduh saja? Apakah dia hanya bersuara saja? Ketika seorang hamba dalam keadaan susah dan kesedihannya masih dia meminta tolong kepada Allah, maka seketika pula Allah akan tertawa. Pastinya tertawanya itu dalam keadaan senang, suka. Oh, berarti hamba itu ketika bersedih masih mengingat aku. Selama Allah itu tertawa terhadap apa yang kita alami, berarti kita masih punya banyak kebaikan di masa depan. Tetapi ketika sesuatu yang menimpa badan kita, sesuatu yang menimpa kehidupan kita, kita terima dengan rasa keluhan dan bahkan mempersempit, bahkan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki dan mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nggak ada kebaikannya. Maka terhadap sesuatu yang menimpa badan kita, ketika kita menerima dengan kesabaran, maka Allah akan bersama kita. Maka kebaikan itu akan selalu bersama kita. Ini adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa zaujatan la tabghi hauban fi nafsiha wa maliha. Seorang istri yang tidak punya rasa takut, tidak punya sedih apa yang menimpa dirinya dan hartanya. Jadi kalau misalkan ada seorang istri yang suaminya masih belum sejahtera, mungkin masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya atau memenuhi seluruh keinginannya, mungkin ini adalah bagian anugerah. Seorang istri yang seperti ini adalah anugerah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang istri itu la tabghi hauban, dia tidak merasakan, dia tidak mengharapkan kesedihan sampai dia bersabar seorang istri terhadap keadaan suaminya, menimpa istrinya atau menimpa ekonomi suaminya, maka inilah anugerah yang diberikan Allah kepada seorang istri. Istri ini yang dinamakan istri yang soleha. Ini anugerah yang keempat. Tetapi di dalam pembahasan ini yang menjadi poin penting adalah lisanan dzakiron, lisan yang selalu mengingat Allah.
baik dalam keadaan apapun. Bagaimana orang berzikir itu apakah selalu harus duduk saja, harus berdiam saja? Tidak. Bahkan di dalam bekerja, di dalam beraktivitas, di dalam kegiatan sehari-hari kita masih bisa melafalkan itu. Asalkan apa? Jangan sampai melupakan perniagaannya. Kalau kita sampai melupakan perniagaannya, pasti akan mengganggu kepada perekonomian kita. Selama zikir itu menyenangkan dan membuat perdagangan kita, kemudian membuat aktivitas lebih semangat lagi, maka teruslah berzikir di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang anugerah yang diberikan kepada umat Muhammad. Yang pertama adalah hati yang bersyukur, yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir, kemudian orang yang bersabar terhadap penyakitnya. Kenapa harus bersabar? Siapa tahu penyakitnya itu menghilangkan dosa dan kesalahan di masa lalu. Kalaupun dosa di masa lalu, kesalahan di masa lalu itu sudah terhapus, harapannya setelah kita sembuh dari sakit kita, derajat kita akan naik. Maka ini itu. Selama Allah mentertawakan kita, ya ingat ya, selama Allah mentertawakan kita, berarti kebaikan itu ada di dalam kehidupan kita. Yang dimaksud tertawanya Allah tidak sama dengan kita. Maksudnya Allah gembira, Allah senang. Oh berarti hamba saya yang susah, yang sedih itu masih mengingatku. Dan ini akan ditanyakan kepada malaikat ketika malaikat itu datang seorang hamba yang dalam kesulitan. Maka suarakanlah suara zikir itu. Maka inilah yang menjadi harapan kita, berarti seorang mukmin itu dalam kondisi apapun gak ada celah untuk tidak bersenang-senang, untuk tidak berbahagia. Karena semuanya itu pasti ada sisi positifnya. Maka yang paling terbaik dalam keadaan apapun zikrullah, ingat kepada Allah. Kita mengingat hal-hal kita di masa lalu kita bisa. Kita mengingat hal-hal berkaitan dengan kenangan yang tidak mengenakan kita bisa. Kenapa kita mengingat sesuatu yang itu yang paling mulia, yang paling tinggi kita tidak bisa, yaitu zikir kepada Allah. Maka wa zikrullah yuwassilu ila darajati samiyah fil jannah. Maka zikir kepada Allah itu akan menyampaikan manusia ke derajat tertinggi di dunia dan di surga. Wa yarfa'u dzakir ila a'la. Orang yang mengingat Allah, yang selalu mengingat Allah, itu akan diangkat derajatnya di posisi orang-orang yang di kalangan atas. A'la ilin wa huwa fil furushil mu'ahada. Orang yang selalu berzikir hidupnya tuh lapang, akan lapang. Seolah-olah itu kasur yang terhampar luas, furush firos al-mumahadah, dan dia dalam kondisi berayun-ayun. Berarti terhampar luas itu dalam kondisi bahagia. Dalam hadis lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhkurunallahu aqwamun fid dunya 'alal furushil mumahhadah yudkhiluhumud darajat al-ulya. Maka sungguh Allah itu akan mengingat suatu kaum. Jadi suatu kaum, suatu kelompok yang selalu berzikir. Jadi ini diistimewakan orang yang berzikirnya berkelompok. Jadi dia berzikir sendiri baik, tapi lebih baik berzikir secara berkelompok. Karena ini aqwamun, kaum-kaum. Fid dunya, dia berzikir di dunia. Alal furushil mumahhadah, seperti ini. Seperti hamparan seperti ini. Semakin luas, semakin banyak, itu Allah akan selalu mengingat dia. Yudkhilumud darajat al-ula. Allah akan memasukkan dia ke derajat yang tinggi. Pasti itu sudah. Maka ketika kita lalai, balik ke zikir. Ketika kita lalai, balik ke zikir. Itu apa? Manfaat zikir itu akan kembali ke kita. Ketenangan akan kembali ke kita. Maka ketika belum menemukan ketenangan, paksa memasukkan, mengkonsumsi vitamin hati, vitamin ruhani berupa zikir, berupa kalimat-kalimat yang baik atau kalimatut thayyibah itu ke dalam hati kita. Maka orang-orang yang berzikir itu posisinya akan di atas, akan berada ke orang di kalangan atas. Wa dzikrullah yunirul qalb wa yuhyihi wa yuzilu ronah. Jadi orang yang berzikir itu dia menyinari hati dan menghidupkan hati dan menghilangkan kesusahan. Maka ketika berzikir itu intinya ketika kita dalam kondisi susah itu mengharapkan Allah menyenangkan kita.
Bagaimanapun caranya Allah menyenangkan kita, kan Allah lebih tahu kebutuhan kita, Allah lebih tahu kepentingan kita, dan Allah lebih tahu mana yang terbaik buat kita untuk minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, atau Allah lebih tahu terhadap keperluan anak-anak kita, anak cucu kita, dan Allah lebih tahu. Maka Allah punya cara tersendiri agar Allah menghilangkan kesedihan dia. Berkat apa? Berkat berzikir kepadanya. Wa yahdi ilal haqqi. Dengan berzikir itu akan memberi hidayah ke jalan kebenaran. Wa yaj'alu dzakir hayyan. Orang yang berzikir itu hidup semuanya. Badannya hidup, kulitnya hidup. Orang yang selalu berzikir itu bisa dipastikan dan ada seseorang yang bisa awet muda. Insya Allah. Wa ghairu dzakir qalbu kharabun wa mudlimun wa huwa mayyit. Orang yang tidak berzikir, orang yang tidak mengingat Allah, maka hatinya dalam keadaan khorob, sia-sia, sedih, mudlim, kemudian gelap, dan dia seperti mayat. Mau orang dia bergerimang harta, kalau dia bukan karena zikir, tidak diimbangi dengan zikir, pasti dia akan mati hatinya, akan gelap. Lebih baik dan lebih luar biasa, orang mukmin itu kaya. Orang kaya, orang sejahtera, kekayaannya buat membantu saudara-saudaranya yang terdekat, kemudian yang terjauh, itu bahkan lebih bersinar. Siarnya bertambah luas dan manfaatnya bukan dinikmati oleh diri dan keluarganya, tetapi orang lain, tetangganya, kampungnya, dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi sinar. Jadi kalau misalkan sinarnya hanya di rumah saja, kemudian menyebar ke satu RT, ke satu RW, ke kampung, maka semuanya bisa mendapat keberkahan dari apa yang dilakukan. Terus meneruslah berzikir, jangan terputus, dan tidak ada rasa lelah, karena susah dan sedih tidak pasti hilang untuk masa yang akan datang. Pasti ada. Kalaupun itu untuk membayar kesalahan dan dosa kita di masa lalu, atau untuk mengangkat derajat kita, karena itu bagian dari ujian, pasti selalu ada kesedihan. Maka dengan berzikir itu Allah menghilangkan yuzilu ronah, menghilangkan kesedihan orang-orang yang berzikir. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzina yadhkuru rabbah wal ladzina la yadhkurullah mathalul hayyi wal mayyit. Jadi perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang berzikir kepada Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir, itu perbedaannya antara orang yang hidup dan mati. Orang yang berzikir itu diumpamakan orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir itu dikatakan mayit atau diumpamakan mayit. Dia hidup tetapi hatinya kosong, keluh kesah, kemudian khorob, merasa sia-sia. Jadi nggak ada, seolah-olah hidupnya itu nggak ada esensinya. Bahkan suatu makanan, suatu minuman itu kalau nggak ada esennya, itu nggak ada rasa apa-apa. Maka siapa tahu hidup kita itu dengan berzikir mendapatkan makna. Meskipun diberi Allah sedikit, itu manfaatnya akan lebih besar. Apalagi diberi banyak, manfaatnya semakin besar. Maka ketika orang dalam kondisi apapun, nggak ada istilahnya sia-sia. Mau senang, mau sedih. Kalaupun sedih dan susah itu menghapus dosa di masa lalu. Kalau senang, karena di hatinya ada qalbun syakur, hati yang selalu bersyukur. Ketika orang selalu bersyukur, maka akan ditambah kenikmatan itu. Wadzakiruni yatabahallahu bihim amamas safaratul bararah. Orang yang berzikir itu Allah bangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat yang mulia. Fayas'alum wa wa'alamu bihim. Maka Allah itu bertanya kepada para malaikat itu, dan Allah Maha tahu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Allah itu punya malaikat, dan malaikat itu tugasnya mencari di kampung-kampung. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari-cari orang yang berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Ketika malaikat itu menemukan kelompok yang berzikir, kelompok yang mengingat Allah dan Rasulnya,
tanadau halummu ila hajatikum. Maka malaikat itu akan bertanya, coba kamu mumpung saya ada di sini, minta apa hajatmu? Halummu, ayo, halumma. Ayo minta hajat kamu apa? Di saat orang itu berzikir. Maka di dalam zikir itu pasti terakhirnya adalah doa. Fayahufunahum bi'ajniyahatihim ila sama'i dunya. Maka mereka mengepakkan, mengelilingi orang yang berzikir itu dengan sayap malaikat sampai ke langit dunia. Qala fayas'alum rabbum wa wa'alum. Maka ketika dia sampai kembali, setelah selesai dia mengawasi dan bersama orang-orang yang berzikir, malaikat itu kembali kepada langit dan ditanya oleh Allah, ma yaqulu ibadi, kata Allah, bertanya kepada para malaikat yang mencari-cari orang yang ahli zikir. Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan hamba-hambaku itu? Qala yaqulun, katanya mereka yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Para malaikat itu mengadu kepada Allah. Orang-orang yang berzikir itu mensucikan engkau, mengagungkan engkau, memuji engkau, dan memuliakan engkau. Qala fayaqulu hal ra'auni. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka orang yang berzikir itu melihat aku? Maksudnya melihat Allah. Qala, kata malaikat, fayaquluna la wallahi ya Rabbi. Ya Allah, mereka orang yang berzikir itu tidak melihat engkau. Ma ra'auka. Dan orang yang berzikir itu mengingat engkau, membesarkan engkau, memuliakan engkau, memuji engkau, tapi mereka tidak melihat engkau. Ma ra'auka, mereka tidak melihat engkau. Qala fayaku kaifa law ra'auni. Bagaimana orang yang berzikir itu kalau seandainya di dalam zikir itu melihat saya, melihat Allah? Qala yaqul law ra'auka kanu asyaddu laka ibadatan. Orang yang berzikir aja luar biasanya seperti itu, apalagi ketika berzikir itu melihat Allah, maka sungguh ibadahnya itu akan sungguh-sungguh. Law ra'auka kanu asyaddu laka ibadatan. Mereka akan bersungguh-sungguh ibadah kalau ketika zikir itu melihat kamu. Maka orang yang berzikir itu meskipun dia belum melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Inilah yang dinamakan iman. Maka ketika ada seolah-olah kita melihat Allah, malaikat itu turun bersama orang-orang yang ingat kepada Allah. Kalau kita punya hajat, berdoalah di dalam majelis zikir agar hajat kita terkabul. Karena malaikat suka menyampaikan hajat kita kepada Allah ketika ahli zikir itu sudah selesai melaksanakan aktivitasnya, kembali ke Allah. Halummu ila hajatikum. Maka marilah, ayo mintalah hajat kalian. Setelah kalian berzikir, mintalah apa saja. Maka orang yang benar-benar datang kepada majelis zikir itu bagian dia meminta sesuatu, menginginkan satu. Berarti orang yang pintar, orang yang datang dan selalu beristiqomah ke majelis zikir, dia ada orang yang pintar. Karena apa? Karena punya hajat yang besar, sehingga dia datang ke majelis zikir, dan itu adalah permintaan malaikat agar apa? Meminta apa yang menjadi hajat kalian. Maka meskipun orang yang berzikir itu tidak melihat Allah, mereka tetap yakin asyaddu ibadatan, apalagi melihat Allah. Wa asyaddu laka tamjidan wa aktsaru laka tasbihan. Mereka meskipun belum melihat engkau, mereka sungguh-sungguh memuliakan dan sungguh-sungguh mensucikan. Fayaqulu fama yas'aluni. Mereka berkata, apa yang mereka minta ketika setelah berzikir? Ketika mereka berzikir, fama yas'aluni, apa yang mereka minta? Qala, kata malaikat, yaquluna, orang-orang yang berzikir itu berkata, yas'alunakal jannata. Mereka menginginkan surga. Nah, ini ingat, surga itu jangan digambarkan waktu di akhirat. Surga itu ada di sini. Ada di dunia, ada ketika sakaratul maut, ada di alam barzah, ada di hari kiamat, dan juga ada di puncak antar di akhirat yang paling terakhir, kehidupan yang paling terakhir. Maka ketika kita sudah menemukan surganya di sini, maka terus meneruslah surga itu pertahankan sampai sakaratul maut, sampai alam barzah, sampai di hari kiamat, sampai di kehidupan yang paling terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Jangan menunggu surga yang paling akhir, usahakan cari surganya di dunia ini. Makanya jangan ketika sedih jangan berputus asa.
Ketika dalam kesulitan jangan lantas banyak mengeluh. Maka lebih baik berzikir, lebih baik bermunajat. Itulah yang lebih baik, yang diminta malaikat agar oleh malaikat disampaikan hajat-hajat kita. Semoga hajat-hajat kita yang kita ikhlas dan meringankan langkah ke sini Allah kabul semua. Amin ya rabbal alamin. Maka mereka meminta surga. Qala fayaqul wa hal ra'auhu. Apakah orang yang berzikir itu, yang meminta surga itu sudah melihat surga? Qala yaqul la wallahi ya rabbi. Tidak, mereka belum melihat surga yang di sana. Jadi surga yang di situ puncak kenikmatan ada di surga di alam akhirat. Maka surga itu sudah ada di alam dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatau wa qina adzabannar. Jadi kita meraih surga dan terhindar dari api neraka. Mendapatkan hasanah dunia dan hasanah akhirat. Itulah yang dinamakan surga. Mereka belum melihat surga, tapi mereka yang diminta surga. Meskipun mereka belum fakaifa ra'auha, ya law annam ra'au kanu asyaddu 'alaiha hirsan. Kalau mereka melihat kenikmatan itu, melihat surga itu, maka dia akan sungguh-sungguh meraihnya. Wa asyaddu laha talaban, mereka akan sungguh-sungguh mencarinya. Wa a'dhamu fiha raghbatan, mereka akan besar keinginannya. Fa mimma yata'awwadun, dan mereka yang berzikir itu mereka itu berlindung dari apa? Mimma yata'awwadun. Qala, malaikat berkata, yata'awwaduna minan nar, mereka orang yang berzikir itu meminta perlindungan dari api neraka. Ini neraka. Ada yang neraka di akhirat, di sini juga ada nerakanya. Kesempitan hati, banyak kesusahan, banyak kesedihan. Ekonomi kurang lancar juga neraka. Tidak bayar hutang juga neraka. Ya karena pusing. Karena merasa panas, merasa sempit. Pikiran keruh. Maka ini bisa dikatakan neraka kecil. Ada neraka di alam barzah. Wala taj'ala hufratan min hufarin niron. Jangan jadikan mayat yang ada di dalam kuburan ini sebagai liang api neraka. Hufrotan, liang, min hufarin niron, dari liang api neraka, api neraka. Itu sama juga. Surga ada di sini, neraka juga ada di sini. Jadi mereka meminta agar mereka terhindar, agar mereka berlindung dari siksa api neraka. Fayaqulu wa hal ra'au, apakah orang yang berzikir itu melihat bahwa mereka takut terhadap api neraka? Qala yaqul la wallahi ya rabbi. Tidak, orang yang berzikir itu mereka meminta perlindungan dari api neraka, tapi mereka tidak melihat neraka, tapi mereka meyakini bahwa neraka itu ada. Fa kaifa law ra'ahu, bagaimana mereka kalau melihat neraka? Jangan lihat di sini, kita merasakan susahnya kayak luar biasa. Kita kena musibah aja kayak seperti neraka. Bahkan kesedihan, kesulitan itu sebagai itu gambaran neraka. Maka jangan berputus asa. Itu bisa kita raih dengan surga. Makanya dengan beramal soleh. Karena beramal soleh itu akan mengakibatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Akan berbuah bukan hanya satu. Satu kebaikan akan dilipat kebaikan yang berlipat ganda. Kalaupun kita tidak dibalas kebaikan oleh manusia, Allah yang membalas kebaikan itu dengan cara Allah sendiri. Maka jangan putus harapan. Kalau terhadap manusia, jangan terlalu banyak mengharap terhadap manusia. Pasti kita kebanyakan kecewa. Maka ketika harapan itu pupus, atau hapuskanlah harapan terhadap makhluk. Cukup Allah yang memberi harapan itu. Maka Allah yang tahu cara. Teknis bagaimana memberi harapan yang baik, yang terbaik buat kita, Allah lah yang paling tahu. Pasti setiap orang punya keadaan kehidupan yang berbeda-beda. Punya titik kesempurnaan yang berbeda-beda. Maka Allah yang paling tahu mana, kapan, dan akan sempurna kapan. Allah yang paling tahu waktunya kapan. Asalkan kita mau berjuang, mau berusaha, dan yang terakhir adalah mau bertawakal. Maka ini gambaran surga dan neraka yang ingin diraih oleh orang-orang yang berzikir dan berlindung dari api neraka yang ingin dihindari, karena mereka selalu berdoa mendapatkan kenikmatan dan menghindari kesengsaraan.
Bagaimana kalau mereka tahu terhadap kesengsaraan itu, yaitu neraka? Wa asyaddu laha makhofatan. Mereka akan takut, sangat takut, akan lari. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ketika semua ahli berzikir itu sudah berdoa meminta surga, berlindung agar tidak masuk kepada neraka, dalam keadaan kesengsaraan, maka ketika dia terus-menerus mengingat Allah, ushidukum, aku bersaksi kepada kalian, anni qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka, orang-orang yang berzikir. Maka jangan disangka orang yang berzikir itu yang orang awalnya bersih, enggak. Ketika orang sudah punya kemauan, sebanyak dosa apapun, segunung, punya kesalahan di masa lalu, bejatnya apapun di masa lalu, jangan putus asa ketika masih punya kesungguhan, ketika masih punya keinginan untuk melangkahkan kaki, meringankan kaki ke majelis-majelis zikir, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa orang yang meringankan langkah ke majelis zikir. Ushidukum anni qad ghafartu lahum, saya bersaksi kepada kalian bahwasanya sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikati, ada satu malaikat yang nyeletuk. Fihim fulan laisa minhum innama ja'ali hajatin qala humul qum la yashqabim jalisahum. Ada malaikat nyeletuk. Wahai Allah, kalau misalkan ada yang lewat di sini, kemudian yang lewat itu duduk gitu, dia bukan orang baik-baik, duduk, apa yang terjadi? Mereka mungkin hanya menagih hutang di sini. Ada yang punya hutang mungkin. Dia bukan niat pengajian, mungkin ada yang lewat kemudian langsung duduk di majelis zikir. Humul qaum la yashqabim jalisaum. Orang-orang yang seperti ini tidak membahayakan terhadap yang lain. Bahkan bisa diampuni dosa mereka. Hanya sebatas duduk dengan orang-orang yang berzikir. Makanya kemuliaan yang ada di majelis-majelis ilmu, kemuliaan yang ada di majelis-majelis zikir, kemuliaan yang ada di majelis-majelis sholawat, itu jangan dihilangkan kemuliaan itu dengan kita menyulitkan langkah menuju ke majelis itu. Jangan dipersulit, karena Allah menjamin kemuliaannya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka di dalam riwayat Muslim, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratun fudala yabtagulana majalisa dzikri. Maka Allah itu punya malaikat yang punya kendaraan kemuliaan, keutamaan. Mereka yabtaguna majalisa dzikri, mereka mencari-cari majelis zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu mahum wa haffa ba'dum ba'dan bi aniyatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya. Ketika mereka menemukan majelis zikir itu, mereka duduk, malaikat itu duduk bersama orang-orang yang zikir. Qa'adu ma'um, dan mengepakkan, mengelilingkan sayapnya sampai sayapnya itu ke sama'ud dunya, ke langit dunia. Maka itulah orang-orang yang berzikir itu bersama malaikat. Kenapa ketika orang misalkan punya jin, punya apa itu bisa sembuh? Yaitu ada malaikatnya. Maka makanan-makanan misalkan minuman ini kalau dia punya energi yang negatif, meski dia tidak akan mau. Tapi kalau dia menginginkan kebaikan, pasti dia akan minum. Ini yang terjadi yang beberapa bulan yang lalu itu seperti itu. Karena itu malaikat duduk di orang-orang yang berzikir. Itu namanya berkah apa yang kita lakukan, apa yang kita berkumpul di sini, baik makanan, minuman yang ada di sini itu seperti nutrisi atau vitamin yang akan memberikan kesehatan kepada ruhani kita, kepada hati kita. Siapa tahu kita melangkah beraktivitas esok hari, setelah aktivitas ini bisa lebih semangat, bisa lebih rizkinya, bisa berkah. Maka harapannya seperti itu. Enggak ada harapan lain, enggak ada tujuan lain. Semuanya adalah untuk mensejahterakan kita, mensejahterakan keluarga kita, mensejahterakan keluarga terdekat, terjauh atau tetangga kita, dan semua yang punya hak dan kewajiban terhadap kita. Itu tujuannya seperti itu. Maka ketika Allah meringankan langkah kita seperti ini, yang ada adalah kita syukuri, kita jalani, kita optimalkan langkah kita agar berbuah berkah. Maka di dalam riwayat ada seorang malaikat yang tugasnya itu mencari-cari ahli zikir. Mereka ketika menemukan ahli zikir, mereka duduk bersama mereka yang berzikir.
sampai mengepakkan sayapnya sampai ke langit dunia. Arju wa su'adu ila sama, sampai setelah selesai mereka naik ke atas langit. Fayas'alumullah azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah menanyakan kepada malaikat itu meskipun Allah sudah tahu. Man min aina ji'tum, dari mana engkau wahai malaikat? Fayaquluna ji'na min indi ibadika fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Saya baru datang dari hambamu yang hambamu itu selalu membaca tahlil, selalu membaca tahmid, selalu membaca tasbih, dan selalu memuji-muji engkau ya Allah. Wa yas'alunaka qala fama yas'alun. Apa yang mereka minta kepadaku wahai para malaikat? Qalu yas'alunaka jannatak. Mereka meminta kenikmatan surga. Qala wal ra'au jannati. Apakah mereka itu melihat surgaku? Qalu la ya Rabbi, tidak wahai Tuhan. Qala wa kaifa law ra'au jannati. Bagaimana kalau mereka-mereka yang berzikir itu melihat surgaku? Wa yastajirunaka. Qalu yastajirunaka, mereka meminta pertolongan agar mereka dimasukkan ke dalam surga, agar mereka mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan ketika dia memasuki alam barzah, dan juga mendapat pertolongan di hari kiamat, dan juga dimasukkan ketika di hari kelak ke alam surga. Qala wa mimma yastajiruna qalu min narika ya Rabb. Mereka itu meminta tolong dari apa? Mereka meminta tolong dari terjadinya nerakamu. Takut dimasukkan kepada nerakamu. Takut dalam keadaan kesulitan. Takut dalam keadaan kesusahan. Dan takut dalam keadaan kesukaran. Qalu min narika ya Rabb wa hal ra'au nari. Apakah mereka melihat nerakaku? La ya Rabbi, tidak wahai Tuanku. Fa kaifa law ra'au nari. Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunakum. Mereka meminta ampun kepada engkau. Qad ghafartu lahum wa utitum ma sa'alu. Nah, ini lagi ada tambahannya. Aku sudah mengampuni orang-orang yang berzikir itu dan mengabulkan, menyimpan ke daftar orang-orang yang dikabulkan, bakal dikabulkan doa-doanya, hajatnya. Ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru, dan memberi pertolongan terhadap apa yang mereka minta tolong. Rabbi fihim fulanun abdun khata' innama marra fajalasa ma'hum. Ada orang yang lewat, dia punya kesalahan, bukan orang baik-baik, lewat kemudian duduk. Fajalasa ma'hum fayaqul walahu ghafarta. Orang yang hanya lewat saja kemudian duduk sebentar, itu Allah juga mengampuni mereka, mengampuni dia. Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Orang yang punya niat buruk kepada orang yang berjalan kemudian menuju ke majelis zikir, enggak membahayakan mereka, sama sekali tidak membahayakan. Intinya apa? Orang yang selalu mengingat Allah itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzakirun yas'adul 'asi bi suhbatihim. Orang yang berzikir itu bisa menyenangkan orang-orang yang bermaksiat. Jadi orang yang bermaksiat, kalau dia bergaul sama orang yang ahli zikir akan menyenangkan dia, akan membahagiakan dia. Itu. Wa yun'imu syaki bi mahabbatihim. Orang yang apes, orang yang dalam kesulitan, itu mendapat kenikmatan, diangkat kesulitannya kalau dia mencintai orang-orang yang ahli zikir. Jadi wa yun'imu syaki bi mahabbatihim. Allah memberi kenikmatan orang yang apes, orang yang jelek karena mencintai ahli zikir. Wa yatajalla 'alal fajir alladhi yawaddum wa yahfuru majalisahum wa yahduru majalisahum, dan Allah akan membukakan jalan kepada orang yang pendosa. Orang pendosa, dia itu Allah lapangkan. Wa yawaddum wa yahduru majalisahum, ketika orang pendosa itu mencintai orang ahli zikir, kemudian datang ke majelisnya, Allah akan membuka jalannya, mengampuni dosanya. Maka ketika banyak dosa, banyak kesalahan, datanglah ke majelis-majelis yang mengingat Allah, datang ke majelis-majelis yang mengingat Rasulullah, datang ke majelis-majelis yang mengingat apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau sa'ala syai'an min ardi dunya yu'tahu. Orang yang minta hanya kepentingan dunia, Allah akan beri. Min ardi dunya yu'tahu. Lamma ja'a fil hadis as-sabiq min qawli humul qaum la yashqa bihim jalisahum. Maka orang-orang
yang punya niat buruk kepada majlis atau pengajian yang zikir itu nggak akan berpengaruh, nggak akan mencelakakan orang-orang yang berzikir meskipun dia punya niat buruk. Wadzakiruna yadmanunal ghufran, orang yang berzikir itu dijamin pengampunan. Wa ya'taqiduna ridallah jalla wa ala, dia meyakini ridha Allah itu ada kepada orang-orang yang ahli zikir. Yang sorifuna adidzik illa idam talat sohaifum hasanat, orang yang berzikir itu wajahnya dia wajah yang banyak kebaikannya, wajah yang menyimpan, ketika orang melihatnya orang menjadi semangat, ketika orang melihatnya orang menjadi tergugah taat kepada Allah. Orang yang melihatnya orang mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatajalla alaihim bi in'ami, Allah membuka jalan agar mendapatkan nikmat. Lamma ja'a fil hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata kepada malaikatnya, ushidukum anni qad ghafartu lahum, aku bersaksi kepada kalian sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.